Shalom Aleihim, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 12 Februari 2024. Saudara, jangan lupa saudara, di pagi yang cerah ini marilah kita mau minta syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kebahagiaan dalam penderitaan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari surat Rasul Yakobus 1 ayat 1 sampai dengan 11 dan Injil Markus 8 ayat 11 sampai dengan 13. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, ayat hari ini di dalam surat Rasul Yakobus tertulis, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yakobus 1 ayat 2. Nah, saudara, bagi kita saudara, mungkin sedikit aneh membaca surat Yakobus ini saudara. Bagaimana mungkin dalam berbagai pencobaan yang kita alami, kita dapat menganggap sebagai suatu kebahagiaan? Pertanyaannya, apa itu bahagia? Apa itu kebahagiaan? Bahagia menurut Kamus Besar Indonesia saudara adalah keadaan atau perasaan senang dan perasaan tentram yang dimana dalam kondisi bebas dari segala hal yang menyusahkan hidup kita. Kalau begitu, apa maksud ayat tersebut? Kebahagiaan sebenarnya saudara adalah bersumber pada rasa aman, rasa puas dan damai di hati. Bukan karena situasi. Situasi yang baik dan ideal bisa menambahkan kebahagiaan. Punya banyak uang bisa menambah kebahagiaan. Tetapi sesungguhnya kebahagiaan adalah hasil keputusan yang ada di hati seseorang. Kita semua pasti menyetujuinya saudara, bahwa penderitaan adalah suatu keadaan yang tidak menyenangkan dan jauh dari suasana bahagia. Sebab di manakah kita melihat orang berbahagia ketika mengalami penderitaan? Tentu saja tidak ada, bukan? Tetapi berlawanan dengan kenyataan itu, Yakobus menuliskan pada nas hari ini sesuatu yang menarik untuk kita pelajari dan kita pahami saudara. Yakni, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Bagaimana kita dapat mampu menganggap suatu kebahagiaan walaupun menghadapi pencobaan? Di sini Yakobus sampaikan bahwa pencobaan itu bagian dari ujian iman. Dan katanya saudara, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yakobus 1 ayat 3. Selanjutnya, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Yakobus 1 ayat 4. Di sini saudara-saudaraku yang terkasih, kita dapat simpulkan. Yang pertama, sebagai orang percaya pengikut Kristus, di saat-saat menghadapi pencobaan penderitaan, haruslah memandang penderitaan itu sebagai ujian dan selanjutnya bersedia dengan penuh ketekunan menjalani semua kenyataan tersebut. Bukannya kita lari dari itu semua saudara, tetapi kita tetap mau dengan tetap percaya penuh atas penyelenggaraan Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kita. Yang kedua saudaraku yang terkasih,
Paulus menegaskan kepada kita sekalian sebagai orang-orang percaya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Roma 5 ayat 3 sampai dengan 4. Dan yang ketiga, saudaraku yang terkasih, dari kedua kesimpulan ini dapat disimpulkan kembali bahwa kita yang menjalani pencobaan dan derita hidup dengan tekun akan lolos ujian dan disebut sebagai pribadi yang tahan uji, sehingga selalu berpengharapan bahwa apa yang dihadapi saat itu akan berakhir, yakni damai sejahtera yang indah pada waktunya. Dan kita dapat bandingkan Yeremia 29 ayat 11 dan Pengkhotbah 3 ayat 11. Saudaraku yang terkasih, perenungan hari ini saudara mau sampaikan kepada kita sekalian bahwa berbagai pencobaan yang Allah izinkan terjadi dalam diri kita dapat dianggap sebagai suatu ujian iman yang dapat menaikkan level iman kerohanian kita dan juga sebagai kebahagiaan kita. Ketika kita mengalami pencobaan, sebenarnya kita sedang beruntung karena terpilih dari sekian banyak manusia di dunia untuk dilatih menjadi semakin kuat dan bertekun dalam iman. Ketekunan yang suatu saat akan menghasilkan buah yang matang dan menjadi berkat bagi sesama. Sebaliknya, saudaraku yang terkasih, orang yang tidak bersedia diuji oleh Allah, saudara, melalui berbagai pencobaan, kondisi imannya akan stagnan, akan tetap, saudara, dan ketekunannya tidak akan bertumbuh, dan ia kehilangan kesempatan untuk menghasilkan buah dari ketekunan imannya. Jika tujuan pencobaan adalah untuk membuat kehidupan orang percaya semakin kuat, saudara, seharusnya kita pun dapat menyikapi pencobaan dengan benar. Karena setelah semuanya itu berlalu, kualitas hidup kita akan lebih baik untuk dapat melakukan semuanya, yakni bermegah atau berbahagia dalam pencobaan dan sengsara hidup. Maka orang percaya memerlukan hikmat. Ayat 5. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hadapi kehidupan dengan penuh keceriaan dan kebahagiaan dalam kemuliaan Tuhan, saudara. Janganlah kita bersungut-sungut atau frustasi dan kecewa dikala menghadapi pencobaan dalam penderitaan ini. Hadapi dengan penuh sukacita, penuh iman, saudara. Maka dari ketekunan tahan uji ini, saudaraku yang terkasih, kita akan menghasilkan buahnya. Ya, itu sukacita penuh dan damai sejahtera, serta kita semakin diberkati dan orang sekitar kita juga diberkati, saudaraku. Marilah kita minta hikmat Tuhan agar dari setiap pribadi kita yang mengalami pencobaan tetap mampu menghadapinya dengan berbagai cara sehingga tetap berbahagia. Yesus Tuhan, berilah hikmat kepada kami dengan hati yang selalu tetap bersyukur walau menghadapi segala pencobaan, agar tetap selalu berbahagia dan penuh sukacita di dalam nama Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.